Angkatan besar. Gua sih nggak pernah nyesel karena emang, kita sama-sama mencoba yang terbaik sih gitu, mencoba mempertahankan hubungannya, berusaha, melakukan yang terbaik lah buat mempertahankan hubungan ini. Cuman ternyata emang mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak akan bisa dirubah gitu, jadinya agak susah untuk kedepannya. Jadi kita mutusin buat sama-sama jalan masing-masing. Dia juga masih muda banget kan gitu, masih banyak yang harus dikejar. Oh, cewek, 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 cewek. Oh, lagi pajak. Wisnu, deket juga sama Mas Sampean. Sama Mas Sampean. Dia katanya nih. Aji kangen. Nih kangen sama Diki. Tuh kangen sama Bu Hati. Wah, Iya ngomong gitu kangen cuman ya nggak bisa ketemu gitu. Dia bilangnya kalau lagi kangen banget terus terlalu dibikinin lama-lama ya netesin air mata juga. kenali cewek, ini kagak mau. Enggak, enak sendiri ah. Enggak ah, enak sendiri. Di balik keriangannya, tak banyak yang tahu jika Daus sangat sulit menemui darah dagingnya sendiri. Daus merasa tidak memperoleh keadilan. Padahal sebagai suami dan ayah, Daus tidak pernah absen untuk memenuhi semua kebutuhan Babang Ijal. Paling lihat video dia, foto-foto dia. Oh, dari Nanstar. Paling gitu-gitu. Nih, main sama dia. Ngisi kekosongannya. Kalau inget anak, dia aja gendong-gendong. Iya beneran, beneran. Dia itu aja Diki. Iya, digendong kalau duduk lagi di bangku singgah sana Daus. Dia Daus bangku. Daus pergi. Ya, makanya mau sampean. Gendong. Kan dia masih enteng juga menjadi Daus gendong. Gitu aja. Seharusnya kan seperti itu. Namun, nyatanya seperti ini gitu kan. Yang mana mau ketemu anak aja banyak embel-embelnya, sedih juga pasti, cuma ya udahlah kita nggak buat apa disedihin, mungkin juga udah jalan seperti ini gitu kan. Ntar juga gede juga pasti nyari lah, nggak mungkin namanya anak nggak nyariin bapaknya gitu lah. Kan nggak ada yang namanya bekas anak ya kan, bekas pacar ada, bekas istri ada, bekas pembantu ada, bekas anak, bekas orang tua kan nggak ada. Terus dia sempat main ke sini. Ical ya Babang itu. Habis itu terus nggak Lagi ya, ketemu Mas, ya? lagi. Waktu di bulu tangkis ya. Mm-mm. Terakhir. Terus itu nggak ketemu lagi. 3 bulan nih. Iya, Ada malah lebih kali ya? iya. Ya kurang lebihnya lah. Kurang lebih mau lebihnya berapa? Ya, Ayo. jangan banyak-banyak. Jangan Pasnya berapa? banyak-banyak, jangan lebihnya yang banyak biar cepat ketemunya maksudnya. Daus tidak hanya galau soal kerinduannya terhadap jagoan kecilnya, tapi ia juga pusing memikirkan tubuhnya yang tengah sakit. Jika dulu ada istri yang akan memberi obat untuknya, kini Daus hanya bisa menahannya dan mempercayakan pada tukang urut yang selalu siap membaluri tubuhnya dengan pijatan. Kegiatan relaksasi ini ternyata mulai sering dijalani Daus di lokasi syuting. Capaian ini diurut biar diurutin kan kecapean sering pulang pagi soalnya ngurutnya syutingnya Enak kali nikmatin. enak. Kalau lagi ini aja lagi badan udah nggak enak, baru dipijit, relaksasi dulu, dipijit dulu, biar saraf-sarafnya biar nggak tekan, kayak gitu bisa. Daus kan bukan lagi anak kecil gitu, paling kan jangan terlalu dimanja kalau masalah penyakit kali ya, karena kalau terlalu dimanja masalah penyakit nanti penyakitnya akan manja juga gitu, betah gitu kan. Jadi kita harus lawan gitu penyakit. Kalau penyakit dikit doang, flu doang, minum obat baru juga sembuh kayak gitu sih paling. Karena kan kita nggak mau ngerepotin orang tua, bukan waktunya. Sekarang waktunya kita yang bantu orang tua, balas budi lah istilahnya gitu.
Tias Mirasih harus gigit jari. Bagaimana tidak, niatnya untuk bisa segera melepas masa lajangnya sebelum pergantian tahun 2014 pupus sudah. Pasalnya, pertunangannya dengan pemain bola asal Sriwijaya FC, Syamsyir Alam, tak bisa disatukan lagi. Lantas, apa yang membuat Tias harus mengakhiri hubungannya dengan Syamsyir Alam? Benarkah jika adanya orang ketiga yang hadir di antara mereka? Emang udah single lagi sekarang. Halo teman-teman yang single. Udah sendiri sekarang. Lagi sebenarnya kalau lamaran secara keluarga kan belum, cuma baru meminta aja. Cuman ya emang gimana ya, sebenarnya klise sih kalau gue ngomong ini sekarang. Emang kita punya rencana, cuma tetap aja Tuhan selalu yang nentuin gitu. Jadinya gue mau berencana gimana pun kalau emang ternyata Tuhan bilang ya bukan orang ini jodohnya, ya mau gimana. Jadi lebih baik sekarang kan gitu daripada nanti sudah semakin jauh atau apa, jadinya malah ternyata bukan jodoh dipaksain, kan nggak baik gitu. Gagalnya Tias Mirasih merajut cinta dengan pria bukan hal baru. Sejumlah nama seperti Lembu Wiworo Jati yang kini menjadi suami Masayu Anastasia, Raffi Ahmad yang juga telah menikah dengan Nagita Slavina, Bambang Reguna Bukit yang juga telah menikah, dan Tria, vokalis The Changcuter, pernah singgah di hati Tias. Uniknya, semua mantan kekasih Tias itu adalah musisi. Hanya Syamsyir Alamlah yang berbeda profesi. Mungkinkah usia Syamsyir yang terpaut 5 tahun di bawah Tias menjadi kendala putusnya cinta mereka? Prinsip sih, kesepakatan besar. Gue sih nggak pernah nyesel karena emang kita sama-sama mencoba yang terbaik sih. Kita mencoba mempertahankan hubungannya, berusaha melakukan yang terbaik lah buat mempertahankan hubungan ini. Cuman ternyata emang mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak akan bisa dirubah gitu. Jadinya agak susah untuk kedepannya. Jadi kita mutusin buat sama-sama jalan masing-masing. Dia juga masih muda banget kan gitu, masih banyak yang harus dikejar. Sam, kamu kok nggak ngabarin aku sih? Beb, kemarin tuh hujan deras banget, jadi aku harus tidur di sini daripada capek di jalan. Deh, love you. Kembali berkarya setelah 6 tahun vakum lamanya dari dunia seni peran, rupanya membawa keasyikan tersendiri bagi pemilik nama Dian Sastrowardoyo. Terlebih, dikembalinya ia di dunia seni peran, ibu 2 orang anak ini tertantang untuk bisa berakting dalam sebuah film bergenre komedi berjudul 7 Hari 24 Jam. 6 tahun nggak main film, jadi ini aku pertama kali balik lagi ke industri film, rasanya seneng banget, kangen juga syuting, dan aku juga seneng banget bisa balik ke dunia film ini karena dukungan keluarga yang cukup besar gitu. Jadi dari pihak suami aku, dia juga seneng banget aku bisa main lagi film gitu, bahkan dia udah sempet apa ya, kayaknya kamu main lagi dong gitu, dia bilang beberapa kali kayak gitu. Jadi ya ini juga kebetulan filmnya kan adanya di Jakarta gitu ya, jadi aku bisa tetap ngurusin keluarga sambil syuting juga. Pertama kali saya main film komedi dan ternyata ini sangat-sangat menyenangkan dan bener-bener fun banget karena suasana syuting dalam film komedi itu kita ketawa-tawa terus gitu, jadi bener-bener fun. Jadi beda lah kalau misalnya film yang serius tuh kadang-kadang kita kayak harus stres yang bener-bener harus yang serius gitu. Tapi kalau film komedi ya kita kayak cekikan terus gitu loh antara lawan main yang lainnya gitu. Berperan menjadi seorang istri sekaligus wanita karir, Dian Sastro rupanya memiliki trik tersendiri di saat ia harus beradegan mesra dengan Lukman Sardi, aktor kawakan yang menjadi lawan mainnya. Lantas, benarkah jika sebelum beradegan mesra, Dian selalu membayangkan romantismenya ia bersama sang suami? Alhamdulillah untuk adegan-adegan, kan saya udah bilang ini kan peran sebagai suami istri gitu. Tentunya ada adegan-adegan yang mesranya kayak suami istri gitu loh. Saya tanya sama suami saya alhamdulillah selama ini cukup mendukung dan dia cukup pengertian mengenai bahwa kalau memang dalam syuting tuh memang ada acting-acting yang kayak gitu loh. Yang pasti kalau saya pribadi, pada saat saya acting, saya beradegan mesra dengan suami saya di film itu sebenarnya yang saya jadikan bahan tuh adalah kehidupan saya sehari-hari bersama suami saya sendiri. Jadi yang saya bayangin ya kalau saya sama suami saya aja gitu. Jadi ekspektasi saya mudah-mudahan film ini bisa diterima dengan baik dengan masyarakat. Film ini kan bercerita tentang keluarga dan saya sendiri yang sudah berkeluarga jadi merasakan mudah-mudahan orang pulang dari nonton film ini tuh bisa kayak makin sayang sama keluarganya, makin sayang sama suaminya, atau makin sayang sama istrinya, makin sayang sama anak-anaknya, kayak gitu. Ya baik para pemirsa, para penonton, saya anjurkan untuk menonton film 7 Hari 24 Jam. Saya yakin ini adalah film yang baik, komedi yang sejuk.
Ya, bintang-bintangnya kan kita tahu, bintang yang sudah terkenal ya, dikenal dan disukai masyarakat. Ya, juga ada talent-talent baru. Saya rasa satu kombinasi yang baik. Pemirsa semua, jangan lupa saksikan film 724 7 hari 24 jam mulai tanggal 27 November di seluruh bioskop di Indonesia. Jangan lupa, kalau nggak nonton berarti nggak cinta sama Indonesia.